Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 1296 sampai bab 1300. Sekarang semua orang mengira Ye Junlin mengambil ginjalnya dan menyelamatkan Zhang Wentao. Termasuk Li Ziran juga berpendapat demikian. Sekarang, Junlin adalah penyelamat Zhang Wentao. Kamu tidak bisa cukup bersujud untuk berterima kasih padanya. Bagaimana bisa ada orang sepertimu? Li Ziran benar-benar kedinginan. Dalam menghadapi kepentingan keluarga, mereka sepenuhnya menganggap Ye Junlin sebagai alat. Mari kita berterima kasih padanya. Bagaimana mungkin? Inilah yang harus dia lakukan. Dia harus berterima kasih kepada kita. Jika bukan karena kita, siapa yang mau menerima orang cacat? Dia mengeluarkan sebuah ginjal. Ini yang harus dia lakukan. Bukankah seharusnya dia tetap melakukannya? Apakah kamu ingin makan dan minum gratis? Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu serius? Seluruh keluarga Zhao memiliki nada ini. Tentu saja, Ye Junlin harus berkontribusi pada keluarga. Inilah yang harus dia lakukan. Selain itu, merupakan kehormatan baginya untuk memintanya mengambil ginjal untuk menyelamatkan Wen Tao. Orang lain tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya. Kata Zhao Junfei. Hah, Ye Junlin dan Li Ziran sama-sama tercengang. Apa artinya? Ye Junlin menggunakan ginjalnya untuk menyelamatkan seseorang, tapi ternyata itu adalah kehormatannya. Seolah menyelamatkan Zhang Wentao adalah sebuah anugerah. Apakah ada yang lebih tidak tahu malu dari ini? Namun, keluarga Li dan Zhao terus melakukan ini. Hanya ada lebih banyak orang yang tidak tahu malu, bukan yang paling tidak tahu malu. Jika tidak ada yang lain, ini adalah ayah Junjun. Bisakah kamu tega melihat ayah Junjun seperti ini? Li Ziran memandang Wu Mulan, Zhao Jiangwo dan yang lainnya. Mereka sangat mencintai Junjun. Ada apa dengan Junjun? Tidak peduli apa. Ini salah Ye Junlin, hal kecil ini dan Ye Junlin menyeretmu sampai mati. Kata Wu Mulan. Li Ziran menjadi semakin terkejut. Jadi mereka tidak terlalu baik pada Junjun. Dia langsung mengerti. Ternyata karena Tuan Lin sangat mencintai Junjun, jadi mereka berpura-pura mencintai Junjun. Sekarang Tuan Lin telah memutuskan hubungan. Mereka segera kembali ke penampilan aslinya. Pantas saja Junlin bahkan tidak memandangnya sekarang. Kenapa kamu menyeretku ke bawah? Karirku saat ini juga menjadi tumpuan Junlin. Oke. Junlin tidak mengandalkanku untuk mendukungnya. Harta miliknya sendiri bisa melindungi dia dari kekhawatiran selama sisa hidupnya. Bantah Li Ziran. Harta miliknya? Apa hubungannya dengan dia? Yunting Group adalah milikmu sekarang, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia, ya. Nama keluarga Yunting Group adalah Li. Apa hubungannya dengan orang yang bermarga Ye? Semua orang langsung mengatakan Ye Junlin mengabaikannya dan membunuh Li Ziran dengan satu gigitan. Aku tidak bisa berkomunikasi denganmu. Li Ziran memelototi semua orang, lalu mendorong Ye Junlin untuk pergi. Menakutkan, benar-benar patah hati. Inilah yang terjadi pada keluarga Li. Hal yang sama juga terjadi pada keluarga Zhao. Setiap orang sangat egois. Pikirkan hanya kepentingan Anda sendiri. Anda bahkan dapat melakukan apapun. Perhatikan kedua orang itu pergi, kakek dan nenek. Aku merasa Ziran telah kehilangan dirinya sendiri sekarang. Coba pikirkan, menyeret orang cacat dengan beberapa ginjal dan benda kecil. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Dia adalah bos dari Yunting Group, kata Zhao Junfei. Tidak, cepat atau lambat akan hancur. Kata orang tua Zhang Wentao. Apa yang harus kita lakukan? Wu Mulan juga merasakan kekhawatiran ini. Zhao Jiangwo juga mengangguk sambil berpikir. Saya pikir lebih baik mempertahankan Yunting Group di tangan Anda. Tidak bisakah fondasi sebesar itu dirusak seperti ini? Zhao Junfei menyarankan. Ya, menurutku juga begitu. Sulit bagi Ziran untuk mengendalikan perusahaan sebesar itu sendirian, apalagi sekarang. Ya, lebih baik berada di tangan sebuah keluarga daripada di tangan satu orang. Keluarga Zhao mulai memiliki ide tentang perusahaan Li Ziran. Mereka punya niat jahat sebelumnya, tapi mereka tidak berani. Karena Tuan Lin melindungi Li Ziran, mereka tidak berani memikirkan hal yang salah. Sekarang berbeda. Baiklah,
Mari kita pikirkan bagaimana cara agar Yunting Group bisa berada di tangan kita sendiri. Ziran tidak mudah untuk ditangani. Kita harus menemukan cara untuk membuatnya menyerahkannya dengan sukarela. Wu Mulan dan Zhao Jiangwo saling memandang, lainnya. Mereka telah mengubur setengahnya, dan mereka hanya ingin mengembangkan keluarga Zhao. Ini adalah misi dan tujuan mereka. Mereka rela menyerahkan segalanya demi keluarganya. Oleh karena itu, grup Yunting pasti menang. Kakek dan nenek, bisakah kamu melihat apakah ini baik-baik saja? Ayo lakukan ini. Zhao Junfei mencondongkan tubuh ke telinga Wu Mulan dan berbisik. Hah, bukankah ini terlalu berlebihan? Zhao Jiangwo bertanya dengan heran. Wu Mulan segera berkata, saya pikir ini akan berhasil, metode ini sangat mudah. Iya, kita hanya perlu mencapai tujuan. Zhao Junfei mengangguk. Mari kita bahas lagi. Zhao Jiangwo memiliki pendapat berbeda. Tidak, itu saja. Biarkan Duan terus menanggung akibatnya. Bunuh dia saat dia sakit. Sekarang Ye Junlin seperti ini. Ini saat yang tepat bagi kita. Ya, Ye Junlin sangat kuat sebelumnya. Sekarang dia bahkan seorang. Sial tidak ada. Jika kita tidak menghadapinya sekarang, kapan kita akan menghadapinya? Zhao Junfei dan yang lainnya bertanya. Itu dia. Wu Mulan menggigitnya sampai mati dalam satu gigitan. Kalau begitu, lebih baik beritahu keluarga Li tentang ini. Saran Zhao Jiangwo. Wu Mulan mengangguk. Itu benar. Saya khawatir kita akan mengalami kesulitan jika kita memakannya sebagai sebuah keluarga. Lebih baik kedua keluarga bergabung. Li Ziran tidak pernah menyangka bahwa ini hanyalah permulaan. Mengambil salah satu ginjal Ye Junlin bukanlah apa-apa. Setelah kembali ke Jiangbei, Li Ziran menyewa staf perawat untuk merawat Ye Junlin. Pasalnya, ginjalnya baru saja diangkat. Saat ini, keluarga Ye sudah dalam perjalanan ke Jiangbei. Ye Lingtian datang sendiri. Dia ingin melenyapkan Ye Junlin sepenuhnya. Apa? Salah satu ginjal Ye Junlin telah diangkat. Ye Lingtian sangat senang saat mendengar berita itu. Dasar tikus jalanan, semua orang berteriak untuk memukulinya, aku tidak sabar untuk melihatnya. Ye Lingtian mencibir. Segera setelah itu, klan Ye dari ibu kota datang ke Jiangbei. Mereka langsung menuju kediaman Ye Junlin. Saat ini, Li Ziran mulai bekerja. Zhou Yingning pergi membeli bahan makanan. Di villa, hanya Ye Junlin dan anaknya yang tersisa, sedangkan staf perawat, Ye Junlin pergi. Ye Lingtian dan kelompoknya muncul di depan Ye Junlin dengan agresif. Ye Junlin, kamu juga akan mendapatkan hari ini. Ye Lingtian mencibir. Ye Junlin menghela nafas, kenapa kamu, menyebalkan sekali. Keluar dari sini, kamu bukan orang yang ingin aku tunggu. Ye Junlin sedang menunggu musuh yang tersembunyi di kegelapan. Bukan penjahat pencari masalah seperti Ye Lingtian. Hah, Ye Lingtian dan yang lainnya tercengang dengan kalimat ini. Hai Junlin, kenapa begini? Kuncinya dia kalem dan kalem, sama sekali tidak seperti orang yang terluka. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri ini? Kamu juga bertanggung jawab atas kerugian yang menimpa istri, anak perempuan, dan ibuku. Kan, aku tidak pergi mencarimu, tetapi kamu sendiri yang datang ke rumahku. Ye. Junlin tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata dengan suara rendah. Ye Junlin, kamu masih ingin membuat masalah bagi kami. Kenapa kamu lumpuh sekarang? Apakah kamu masih ingin menakutiku? Teriak Ye Lingtian, itu saja, tiba-tiba terdengar teriakan dingin. Tiba-tiba, sosok muncul di sekitar villa. Seragamnya semuanya hitam, dan topeng iblis malaikat di wajahnya sangat aneh. Keduanya baik dan jahat, jika tegak maka akan melindungi Daxia dan menjadi senjata penting negara. Jika Anda jahat, Anda akan membunuh puluhan ribu musuh dan darah mereka akan mengalir seperti sungai. Ci, pisau tang bersinar dengan cahaya dingin, memperlihatkan niat membunuh yang dingin. Kemanapun bilahnya mengarah, ia tak terkalahkan. Ye Lingtian dan kelompoknya dikepung, dan pedang diarahkan ke mereka. Ye Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat pakaian yang familiar itu. Apakah ini istana Tianzhen? Bibir Ye Lingtian mulai bergetar. Tidak peduli seberapa besar istana Zentian ditindas oleh Chen Wudao,
itu bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh keluarga Ye. Semua orang di keluarga Ye merasakan kulit kepala mereka mati rasa, darah mereka mengalir mundur, dan mereka tidak bisa menahan nafas. Benar, ini Istana Zentian, suara Ye Junlin terdengar. Sebuah pemandangan luar biasa terjadi, Ye Junlin sebenarnya berdiri dari kursi roda sambil menggendong Junjun. Mata Ye Lingtian dan yang lainnya hendak terbang keluar. Apa yang terjadi? Bukankah Ye Junlin orang yang tidak berguna? Bagaimana dia bisa berdiri? Apakah kamu masih bisa bergerak seperti orang normal? Dan apa yang terjadi dengan kuil Zentian? Serangkaian pertanyaan akan meledak di kepala semua orang. Kamu Junlin baik-baik saja. Melihat postur ini, dia seharusnya menjadi penguasa istana Zentian. Ada juga kelainan Long Aoqing. Dia tiba-tiba teringat tindakan Long Aoqing sebelumnya. Hilangnya pemimpin klan Beiliang Fu Senlin dan lainnya, dan hilangnya Gao Gaoyu. Sepertinya ini ada hubungannya dengan Ye Junlin. Apa? Ya Tuhan, sangat buruk ini. Ini. Ketika dia memikirkan hal ini, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Apakah Ye Ling benar-benar berpikir aku tidak berani menyentuh keluarga Ye? Suara dingin Ye Junlin terdengar. Itu membuat semua orang di keluarga Ye bergidik. Tubuh Ye Lingtian mulai bergetar dan dia menatapnya dengan mata merah. Jadi kamu baik-baik saja, kamu telah bersembunyi di belakangmu dan merencanakan segalanya, semua orang telah tertipu olehmu. Yah. Kamu pintar, itu sayang sekali kamu terlambat memahaminya. Ye Junlin mendengus dingin. Keluarga Ye berulang kali memprovokasi dia dan melakukan hal-hal luar biasa terhadap keluarganya. Ye Junlin tidak tahan lagi, ini sungguh tak tertahankan. Semua orang menindasnya sampai ke hidungnya, dia hanya bisa melawan. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan membunuh orang? Mata Ye Junlin dipenuhi dengan niat membunuh yang mendidih. Bunuh, 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 teriak para penguasa istana Zentian serempak. Celah, semua orang di keluarga Ye sangat ketakutan hingga mereka semua berlutut di tanah. Ye Lingtian tidak bisa menahan tekanan dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa Ye Junlin benar-benar menakutkan. Bahkan Chen Wudao pun tertipu, dia seharusnya punya misi untuk melakukan ini. Dia sepertinya sedang menunggu seseorang. Tidak heran dia mengatakan di awal bahwa dia tidak menunggunya. Apakah tidak ada orang sepertiku yang terjebak dalam garis bidik? Apakah Ye Lingtian mengakui perbuatannya? Ye Junlin bertanya. Akui saja. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Iya, sepertinya kamu di sini untuk membunuhku, kan? Ye Junlin bertanya. Aku. Ye Lingtian terdiam. Ini memang tujuannya, dia seharusnya memikirkannya. Perilaku abnormal Long Aoqing, anomali di ibu kota, dan serangkaian peristiwa yang melibatkan kematian Li Zhengsuo. Mereka semua menuding Ye Junlin, tapi seperti orang lain, dia tertipu dan mengira Ye Junlin cacat. Tidak mungkin melakukan semuanya, putriku ada di sini, dan aku tidak ingin melakukan pembunuhan besar-besaran, tapi aku memikirkan cara untuk menghukummu. Ye Junlin berkata dengan dingin, apa? Ye Lingtian sudah punya firasat buruk. Mulai sekarang, semua yang ada di keluarga Ye adalah milikku, semua orang harus mendengarkanku. Kata Ye Junlin. Apa? Ekspresi Ye Lingtian berubah. Bukankah ini berarti semua orang telah menjadi budak Ye Junlin? Menyerahkan properti keluarga sebesar itu akan lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Bagimu, ini sangat sederhana, ada sebuah kota kecil jauh di gurun utara, gelap dan tidak ada di peta aku. Akan memenjarakanmu di sana selamanya, kamu tidak akan bisa mengambil langkah dalam hidupmu. Boom, Ye Lingtian hendak mengatakan itu meledak. Kurung dia di tempat yang mengerikan selama sisa hidupnya dan dia akan menjadi gila. Dia adalah kepala keluarga bangsawan pertama, kaya dan berkuasa. Tapi di penjara di kota perbatasan gurun seumur hidup adalah hal yang terlalu berat baginya. Lebih buruk dari kematian, apalagi bagi orang ambisius seperti Ye Lingtian. Tidak, jangan, kumohon, selama kamu tidak melakukan ini, aku akan menjanjikan apapun padamu. Ye Lingtian mulai bertingkah seolah dia menjadi gila. Junlin, aku ayah kandungmu, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Ye Junlin tersenyum dingin.
Apakah Nani mengira kamu adalah ayahku setiap kali dia membunuhku? Saat ibuku hamil, dia berlutut turun. Ketika kamu berada di depan gerbang keluarga Ye selama 3 hari 3 malam, pernahkah kamu berpikir untuk menjadi ayahku? Lalu ketika kamu memenjarakan ibuku, pernahkah kamu berpikir untuk menjadi ayahku? Ye Junlin mengajukan pertanyaan berulang kali, membuat Ye Lingtian terdiam. Xiao Bei, bawa dia pergi, perintah Ye Junlin. Raja Utara membawa pergi Ye Lingtian. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya di kota kecil Beimo, tidak pernah bisa melangkah keluar. Ini lebih buruk daripada membunuhnya. Ye Junlin tidak ingin membunuhnya dengan satu pisau. Dapat dikatakan bahwa Ye Lingtian telah melakukan kejahatan keji lainnya. Ye Junlin selalu menumpahkan darahnya, ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Bagaimana Ye Junlin bisa melakukan hal seperti membunuh ibu dan ayahnya? Tapi apa yang dilakukan Ye Lingtian harus dihukum. Hanya metode ini yang memungkinkan dia mendapatkan hukuman yang pantas dia terima. Hukuman yang dia berikan pada ibunya beberapa dekade lalu akhirnya membuahkan hasil pada dirinya sendiri. Surga sangat pandai dalam reinkarnasi. Siapa yang akan terhindar dari surga? Selanjutnya, Istana Zentian diam-diam mengambil alih keluarga Ye, keluarga panjang, dan keluarga besar lainnya di ibu kota. Hampir dalam semalam, keluarga kaya ini berada di bawah kendali Ye Junlin. Sekarang, Ye Junlin adalah negara yang benar-benar kaya. Keluarga bangsawan terkuat di Great Xia semuanya dimiliki olehnya. Hal yang paling intuitif adalah uang. Ye Junlin juga meminta orang-orang untuk berurusan dengan antek-antek lainnya, seperti keluarga besar di Jianghai. Dia juga meminta orang-orang untuk mendukung keturunan Zhuge King, 3 Taipan, klan Tianfu Ye, Del. Orang-orang ini menumpahkan darah mereka untuk dia dan Daxia. Tidak mungkin dia membuat keturunan mereka sedih. Selanjutnya, Ye Junlin menunggu tugasnya. Di satu sisi, dia menunggu musuh dalam kegelapan muncul. Sudah hampir waktunya, sudah waktunya bagi mereka untuk tampil. Saat ini, keluarga Zhao bekerja sama dengan keluarga Li untuk merencanakan grup Yunting. Setelah Wu Mulan mengungkapkan rencana Zhao Junfei, Li Tianhao bertepuk tangan. Oke, itu dia, aku sudah mengatur orang-orangnya. Kami hanya menunggu untuk mengambil tindakan terhadap Ziran. Wu Mulan menunjukkan senyum sukses. Zhao Jiangwo menghela nafas. Ziran, jangan salahkan kami hanya ingin menumbuhkan keluarga, kami juga melakukannya untuk generasi mendatang. Zhao Jiangwo selalu tidak setuju dengan metode kejam seperti itu, dan hanya bisa menggunakan pertumbuhan keluarga untuk mematikan rasa dirinya. Zhao Junfei menunjukkan senyuman yang tajam. Mereka mendambakan Li Ziran selama lebih dari 1 atau 2 hari. Sekarang kesempatan itu akhirnya datang, bagaimana Anda bisa melepaskannya? Pada hari ini, ketiga keluarga Li, Zhao dan Zhang meminta Li Ziran dan Junjun datang atas nama pertemuan keluarga. Meskipun Ye Junlin mengatur seseorang untuk melindungi Li Ziran, ini adalah keluarga Li dan Zhao, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Di kediaman leluhur keluarga Li, Li Ziran dan Junjun baru saja tiba. Sekelompok orang berkumpul, semuanya agresif, seolah-olah akan diinterogasi di 3 aula. Saat itulah Li Ziran merasa ada yang tidak beres. Segera, Li Tianhao dan Wu Mulan tiba. Di antaranya adalah kakek dan orang tua Zhang Wentao. Kemudian temanya dilanjutkan, omong-omong, saya harus berterima kasih kepada Ziran. Kalau tidak, kita bertiga tidak akan pernah punya kesempatan untuk bertemu, apalagi rukun sekarang. Wu Mulan berkata sambil tersenyum. Namun kemudian dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, sekarang kita semua adalah satu keluarga, kita perlu berkembang bersama. Kita telah mendiskusikannya dan memutuskan untuk membiarkan semua industri dan sumber daya manusia dari keluarga Li, keluarga Zhang, dan keluarga Zhao berkembang bersama. Kami orang tua memegang kendali. Oke, kami dengan tegas mendukungnya. Generasi muda keluarga Li, keluarga Zhao, dan keluarga Zhang segera mendukungnya. Ini akan membuat ketiga keluarga lebih kuat, ini juga keinginan orang-orang tua kita. Saya harap segera, ketika orang menyebut perbatasan selatan Daxia, hanya 3 keluarga kita yang akan terpikirkan. Bagaimana menurut Anda, Ziran? Mata semua orang tertuju.
mereka memandang Li Ziran secara serempak. Disinilah fokus pertemuannya. Li Ziran mengangguk. Itu hal yang bagus, saya juga mendukungnya. Kak, dukungan bukan hanya sekedar kata-kata, Anda harus mengambil tindakan praktis. Demi perkembangan keluarga, saya bersedia menggunakan seluruh aset dan koneksi saya. Kata Zhao Junfei, ya, saya bersedia melakukan segalanya untuk mendukung Anda. Li Wenhai mendukung, aku juga, Li Wenfei mendukung. Zhao Xuecheng dan yang lainnya mendukungnya satu demi satu. Pada akhirnya, hanya Li Ziran yang tersisa di lapangan. Dia mengerti, ini adalah rencana mereka. Apa saja 3 perusahaan yang dikembangkan bersama. Jelas dia tertarik dengan grup Yunting di tangannya. Tapi ini alasan yang sangat bagus. Setiap orang bersedia memberikan apapun yang mereka miliki untuk mendukung. Sangat tidak tahu malu, tentu saja, Zhao Jiangwo dan yang lainnya terlihat jelek. Mereka merasa ini terlalu kejam bagi Li Ziran. Di mana Ziran? Bagaimana menurutmu? Tanya Wu Mulan, semua orang memandangnya. Saya juga setuju, saya akan menggunakan aset pribadi saya untuk mendukung pengembangan bersama ketiga perusahaan. Kata Li Ziran sambil tersenyum. Zhao Jiangwo segera berkata, oke, dukung saja dengan aset pribadi Anda. Apa bagusnya, tetapi Wu Mulan dan Li Tianhao segera menghentikan Zhao Jiangwo. Apa yang Anda maksud dengan nama pribadi? Kita semua adalah anggota semua perusahaan industri dengan nama kita. Mengapa kita datang ke Ziran untuk membuat spesialisasi ini tidak dapat diterima? Jika Ziran ingin mendukungnya, dia harus memberikan semua yang dia miliki. Ini adalah apa yang harus dipatuhi semua orang. Kata Wu Mulan, ya, kamu tidak mungkin menjadi istimewa, kecuali kamu tidak menganggap dirimu sebagai sebuah keluarga. Yang lain berkata satu demi satu. Melihat wajah semua orang, Li Ziran tersenyum. Mau Yunting Group kan? Alangkah baiknya jika dijelaskan secara langsung. Kenapa harus seenaknya saja? Tanya Li Ziran. Ya, benar, Yunting Group sekarang berada di bawah nama Anda, dan Anda harus mendukung pengembangan bersama ketiga perusahaan tersebut, kata Masa. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Li Ziran tidak mengerti apa yang mereka pikirkan, bersambung.